Salam, perkenalkan nama saya Frederica F.K. Kaja. Saya mahasiswa semester 2 kelas B Prodi Pendidikan Agama Kristen Negeri Kupang. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Kata etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal atau tempat yang biasa, padang rumput, kebiasaan, kandang, watak, perasaan sikap, dan cara berpikir. Adapun kata etika dalam arti luas yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Kata etika pada umumnya yaitu dapat dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruknya dalam perilaku manusia, dengan norma dan perilaku dan prinsip-prinsip yang mengatur dapat disebut moralitas etika. Dalam Pancasila sebagai etika, terdapat aliran-aliran etika. Beberapa aliran yang dikenal bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teleologis, dan teologis. Ketika keutamaan atau etika kebajikan adalah perbuatan manusia baik atau buruk. Sedangkan etika keutamaan ialah baik hati, belas kasihan, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleransi. Selanjutnya ada etika teleologis, yaitu menyatakan hasil dari tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Dan etika selanjutnya yaitu etika deontologis, teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral, sehingga hal yang benar dan bukan membicarakannya tujuan atau akibat. Selanjutnya kita akan masuk dalam etika tentang Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, etika Pancasila terkadang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persetaraan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun sila ketuhanan atau sila yang pertama mengandung dimensi moral berupa nilai-nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan sila kedua, kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, artinya menjadi manusia lebih manusiawi untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Dan sila ketiga, persatuan, yaitu mengandung dimensi nilai-nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Dan sila keempat, kerakyatan, yang mengandung dimensi menghargai orang lain, mau mendengar pendapat dari orang lain. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial, mengandung dimensi nilai-nilai mau peduli nasib orang lain atau kesulitan orang lain. Ya, kita akan masuk dalam Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, hingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba,
kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran. Dan yang kedua, korupsi akan merajalela karena penyelenggaraan negara tidak memiliki norma normatif atau rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Kita akan masuk dalam menggali sumber-sumber sistem etika. Adapun sumbernya, sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat. Pandangan hidup masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut istilah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataraan P4 dan distribusional dalam wadah BP7. Ada banyak butir-butir Pancasila yang dijabarkan dalam kelima Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjerumuskan kepada penyelenggaraan etika politik baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan dan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Selanjutnya, kita akan masuk dalam argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan yang pertama yaitu tantangan terhadap sistem etika. Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip normal, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Dan yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada aktivitas humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan aktus
homini, yaitu tindakan manusia yang dibedakan dengan actus homini, tindakan manusia yang biasa. Dan yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara hingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam.